Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa akhiral hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini sebagai pemberat amal timbangan kita di hari kiamat kelak. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya telah mengetahui apa yang menimpa kaum muslimin di dunia ini. Keterpurukan, kehinaan dan penjajahan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang kafir dari segala bentuk agama mereka. Kita semuanya tentunya menginginkan akan kembalinya kejayaan Islam. Kita semuanya mencita-citakan untuk kaum muslimin mulia, jaya, menang di atas muka bumi ini. Namun permasalahannya, bagaimana kita meraih kejayaan, kemuliaan, kemenangan di atas muka bumi ini? Banyak pendapat dari manusia tentang bagaimana meraih kejayaan tersebut. Ada sebagian kaum muslimin mengatakan kita meraih kejayaan umat dengan kita berpolitik, dengan kita masuk ke politik, ke parlemen, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun kenyataan, namun fakta telah menjelaskan kalau mereka masih memiliki mata hati, mereka akan tahu bahwasannya usaha mereka, kerja keras mereka itu telah gagal di mana-mana. Walakinnahum la yaqilun. Akan tapi mereka tidak menyadari atau pura-pura tidak menyadarinya. Kita masih ingat bagaimana kejadian di negeri kaum muslimin Mesir. Ketika terjadinya kudeta terhadap Presiden Husni Mubarak, kemudian setelah dijatuhkan, kemudian mereka yang mengatakan dirinya sebagai ikhwan muslimin, mereka telah mengangkat salah satu tokoh mereka menjadi pimpinan tertinggi di negeri tersebut. Mereka telah meraih apa yang mereka inginkan untuk meraih kekuasaan. Namun apa yang telah terjadi? Apakah setelah mereka telah mendudukkan salah satu tokoh mereka ke puncak tertinggi parlemen, Islam menjadi jaya?
Apakah setelah itu kaum muslimin menang terhadap orang-orang kafir? Namun kita telah mengetahui sejarah. Kita telah mengetahui fakta yang sebenarnya. Bagaimana kerusakan lebih parah dibandingkan sebelumnya. Dijatuhkan lagi tokoh mereka. Terjadi lagi pertumpahan darah. Ini menunjukkan salah satu contoh kegagalan meraih kejayaan lewat kancah politik. Dan ini bukan satu-satunya. Kita lihat sebelumnya di Aljazair. Ketika mereka telah meraih banyak suara. Mereka menang di pemilu. Apa yang terjadi? Pertumpahan darah. Bukan kejayaan umat. Itu kalau di luar sana. Bagaimana dengan di negeri kita? Kalau kita lihat pada saat sekarang ini. Mereka lebih banyak mencoreng nama Islam daripada memperbaiki. Daripada memenangkan Islam. Berapa banyak yang mereka tersandung sapi. Sehingga mereka satu persatu berguguran. Ini mungkin masih belum seberapa. Namun mereka lebih parah dari itu. Bagaimana mereka melegalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Melegalkan kesyirikan. Membolehkan kebid'ahan. Membolehkan bersengkongkol dengan orang-orang kafir, memasukkan caleg-caleg mereka dari orang-orang kafir, dari orang-orang yang naudzubillah min dalik, yang justru memusuhi Islam dan kaum muslimin. Namun inilah kaidah orang-orang Yahudi yang mereka pegang erat, yaitu al-ghaya tubarriru al-wasilah, yaitu tujuan menghalalkan segala cara. Yang ini merupakan kaidahnya, prinsipnya orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang ucapan orang-orang Yahud. Wa id qalat ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ingatlah ketika sekelompok dari Alkitab, orang-orang Yahudi mengatakan, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang yang beriman pada waktu siang hari. Namun pada waktu petang hari kalian kufur. Sekarang masuk ke parlemen, ya, ikuti ya comberan di sana, masuk ke dalam lumpur di sana. Yang penting nanti keluarnya apa? Tentunya orang yang berakal, namanya kalau mungkin di Surabaya atau di Sidoarjo sana ada lumpur lapindo. Orang yang berjubah putih seperti saya sini, ya, ketika masuk ke lumpur tersebut, naudzubillah min dzalik, apakah bisa bersih? Naudzubillah, itulah ya. Sebetulnya kalau mereka mau berpikir dengan mata hati, mereka membuka mata mereka lebar-lebar, mereka tahu bahwasanya cara menggapai kejayaan umat dengan berpolitik itu sudah gagal total. Walakinna aktsarahum la yaqilun. Kemudian yang kedua, sebagian mereka mengatakan kita meraih kejayaan dengan memajukan politik atau dengan memajukan perekonomian. Padahal kalau kita lihat sejarah para sahabat Rasul SAW dahulu, ketika mereka berjihad, berperang, sebagian mereka tidak memiliki perbekalan, kurang perekonomiannya, namun mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah perang Tabuk, sebagian para sahabat bukan berbekal nasi, bukan berbekal roti, bukan berbekal buah-buahan, namun bekalnya biji kurma. Biji kurma cuma untuk mereka hisap saja. Inilah para sahabat Rasulullah SAW. Namun mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dengan ekonomi yang maju. Bahkan Rasul sendiri bersabda, "Fa wallahi mal faqru akhsha alaikum." Demi Allah, bukan kemiskinan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Walakin akhsha antu besata alaikumud dunya kama busitot alaman kana qablakum. Namun justru yang aku khawatirkan dibentangkannya dunia, dimajukannya ekonomi kalian sebagaimana yang telah dibentangkan kepada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Sehingga dunia yang gemerlapan ini membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian
dibinasakan dengan dunia tersebut. Ini sekali lagi membuktikan bukan itu meraih kejayaan umat. Ada pula pendapat yang mengatakan kita meraih kejayaan umat dengan kita memperbanyak, ya, melihat kepada fikul waqi', ya, meneliti bagaimana makar-makar orang-orang kafir. Setiap hari beli koran, setiap hari lihat internet bagaimana kegiatan Amerika, bagaimana kegiatan Israel dan seterusnya. Terus memonitor kegiatan-kegiatan orang kafir tersebut. Lupa dengan Al-Quran, lupa dengan sunnah Rasulullah SAW, lupa untuk belajar ilmu agama. Yang dipelajari makar-makar orang-orang kafir. Padahal Allah telah berfirman, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Jika kalian bersabar, kalian bertakwa kepada Allah, tidak akan mungkin makar-makar orang kafir itu mencelakakan kalian. Maka bukan itu cara menggapai kejayaan umat. Kalau ada yang mengatakan mungkin kaum muslimin masih minoritas, kita katakan itu bukan solusi. Karena Allah mengatakan, ingat perang Hunain, wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'ah. Ingatlah pada waktu perang Hunain ketika kalian merasa hebat, kalian merasa menang dengan jumlah kalian yang banyak, namun kata Allah, lam tughni ankum syai'ah. Hal itu mayoritas jumlah yang banyak bukan jaminan atas kemenangan kejayaan. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit menghancurkan, mengalahkan jumlah yang banyak. Berarti itu bukan solusi. Lalu apa solusi? Apa jalan untuk mengentaskan kehinaan dari umat? Apa jalan menuju kejayaan umat? Tentunya kita yakin Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW telah menjelaskan segala-galanya. Kalau masalah buang hajat saja dijelaskan dengan secara detail-detailnya, apalagi yang berkaitan dengan kejayaan umat. Apalagi yang berkaitan dengan masalah bagaimana menggapai kemuliaan umat, kemenangan umat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan juga sejarah Rasulullah SAW, bahwasanya kemenangan umat, kejayaan umat akan diperoleh lewat at-tauhid. Lewat beribadah hanya kepada Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh. Apa janji Allah tersebut? La yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan menjadikan kalian wahai kaum muslimin sebagai pemimpin di atas muka bumi ini, sebagai khalifah di atas muka bumi ini, sebagaimana orang-orang sebelum kalian, di antaranya para sahabat Rasulullah SAW, menjadi khalifah pemimpin di atas muka bumi ini. Kemudian janji Allah yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridhai bagi mereka. Kemudian yang ketiga, Allah akan merubah ketakutan dengan keamanan. Ini yang kita inginkan. Kita ingin kaum muslimin menjadi jaya, memimpin dunia ini. Kita menginginkan dunia kita pegang, kita menginginkan dunia ada di genggaman kaum muslimin. Kemudian juga kita menginginkan agama Islam menjadi agama yang paling atas di atas muka bumi ini. Seperti yang Allah firmankan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak untuk dimenangkan di atas semua agama. Itu yang kita inginkan. Dan cara menuju kepada hal itu adalah kembali kepada at-tauhid. Allah mengatakan janji itu akan Allah tepati kalau kaum muslimin ya'budunani, beribadah hanya kepadaku saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan inilah yang telah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam.
13 tahun Rasulullah SAW di kota Mekah. Sebagian kaum muslimin dijajah, ditindas, namun Rasul tetap tegar di atas dakwah kepada tauhid. Rasulullah SAW masih bersabar karena beliau tahu lewat wahyu Allah Subhanahu wa taala, inilah satu-satunya jalan menuju kepada kemenangan, kepada kejayaan umat. Tidak tergesa-gesa, tidak mengambil inisiatif sendiri, tidak mengambil pendapat manusia yang jauh dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada waktu itu Rasul ditawari untuk menjadi pemimpin penguasa orang Arab di kota Makkah. Seandainya Rasul SAW punya pemikiran seperti orang-orang sekarang ini yang ingin berpolitik dan sebagainya, tidak apa-apa, langsung diambil. Nanti akan kita rubah. Namun sekali lagi, itu bukan jalannya Rasulullah SAW. Namun mereka tidak kembali kepada sejarah Rasulullah SAW. Seandainya pendapat bahwasanya kekuasaan itu akan bisa memindahkan kekuasaan umat, maka Rasul pertama kali akan mencontohkan. Namun sekali lagi, itu bukan jalan yang benar. Itu bukan jalan menuju kepada kejayaan umat. Namun Rasul bersabar, berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada akidah yang benar, menanamkan akidah yang sebenarnya kepada umat. Sehingga setelah Rasul hijrah ke kota Madinah, maka dengan mudah berdiri negara Islam di kota Al-Madinah. Ini menunjukkan bahwasanya jalan yang benar dan jalan yang telah berhasil adalah jalan menuju kepada kejayaan umat lewat at-tauhid. Menanamkan tauhid yang benar kepada umat. Apalagi kalau kita ingat bahwasanya dengan tauhidlah umat akan bisa bersatu. Dengan tauhidlah umat akan bisa jaya. Ini yang harus betul-betul kita yakini. Meskipun kelihatannya lambat, sampai kapan kita berdakwah kepada tauhid? Sampai kapan kita mengajarkan tauhid? Sampai kita meninggalkan dunia ini. Karena memang bukanlah hasil yang akan dituntut Allah Subhanahu wa taala, namun cara kita dalam meraih kejayaan, meraih kemuliaan umat ini. Kalau tidak sekarang, kita mengharapkan anak cucu kita, generasi yang akan datang, akan meneruskan tongkat estafet dakwah tauhid, dan dengan itu pula insya Allah dan kita yakini pasti Islam akan jaya. Kalau kaum muslimin mau kembali ke ajaran tauhid yang sebenarnya. Karena memang Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka. Yang dirubah bukan di atas, namun yang paling penting adalah yang di bawah. Apalagi kita semuanya telah mengetahui namanya membangun rumah, gedung dan sebagainya tentunya dari bawah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, man bana baitan min saqfihi saqata saqfu ala ra'sihi. Barang siapa yang membangun rumah, gedung, bangunan, di antaranya membangun bangunan kaum muslimin, kalau dari atapnya pasti atap itu akan jatuh di atas kepalanya. Dan ini yang sudah kita sampaikan tadi, ketika mereka berpolitik ingin merubah nasib kaum muslimin, justru mereka yang dirubah. Mereka ingin mewarnai, justru mereka akan diwarnai. Itu suatu yang bisa dipastikan. Inilah sunnatullah, karena mereka mencari jalan meniti jejak yang tidak pernah diridhoi dalam syariat al-Islam, ataupun tidak diridhoi oleh sunnahnya ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin, kalau kita mau menggapai kejayaan umat, maka wajib untuk kita menyerahkan semua bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang merupakan jejaknya, jalannya, metodenya para nabi dan para ar-Rasul alaihi wassalam. Apapun yang dikatakan oleh manusia, maka kita tidak perlu kita pedulikan. Yang penting kita mengikuti jalannya Nabi dan para Rasul yang telah Allah gambarkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana mereka telah selalu menfokuskan dakwah kepada tauhid. Tauhid al-uluhiyah, mengibadahi Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang Rasul yang mereka berdakwah untuk ani'budullah, sembahlah Allah saja dan tinggalkanlah segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi yang wajib untuk terus kita
perjuangkan dakwah kepada at-tauhid sampai akhir hayat kita. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul SAW telah menjelaskan kepada kita di antara jalan untuk meraih kejayaan umat, jalan untuk menggapai kemuliaan, jalan untuk mengentaskan kehinaan dari kaum muslimin, yaitu dengan kita kembali kepada agama kita yang sebenarnya. Kembali kepada ajaran Islam yang murni, Islam yang tidak terkotori dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan, dan dari segala hal-hal yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kita kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah yang sahihah, kembali kepada ajaran para salafus saleh, para sahabat tabi'un dan tabi'ut tabi'in. Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita sebab kehinaan ini dan akibat daripada sebab tersebut. Rasul SAW mengatakan, "Idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zara' wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian, wahai kaum muslimin, telah berjual beli dengan cara al-ina, sejenis riba, dan kalian telah tamak kepada pertanian dan peternakan, kalian tamak kepada dunia. Ini mengingatkan kita kepada hadis Rasulullah SAW yang lain, yaitu Rasul pernah bersabda, "Yushiku anta da'alaikumul umam kama tada'al akratu ala qas'atiha." Hampir-hampir kalian kaum muslimin dikepung oleh semua orang-orang kafir. Sebagaimana orang-orang yang lapar itu mengerumuni hidangan, mengelilingi hidangan makanan. Kemudian kata para sahabat, "Amin qillatin nahnu yauma idin ya Rasulullah?" Apakah kita pada waktu itu minoritas wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "Bal antum yauma idin katsir." Bahkan kalian pada waktu itu mayoritas, banyak. Ya. Walakinnakum ghusa ka ghusa'is sail. Akan tapi kalian seperti buih yang diombang-ambingkan oleh air bah. Kemudian kata Rasulullah, "Wala yanzi'anallahu min suduri aduwikum al-wahabat al-mahabata minkum." Dan sungguh Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kalian, atau rasa takut dari musuh atau dari hati-hati musuh-musuh kalian atas kalian. Wala yakdifannallahu fi qulubikumul wahan. Dan Allah akan menimpakan, memasukkan kepada hati kalian penyakit al-wahan. Ketika ditanya apa itu penyakit wahan, Rasul mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Naudzubillah min dalik. Inilah penyebab kehinaan umat ini. Umat ini terhina di antara sebabnya karena mereka tamak kepada dunia. Mereka lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Maka Allah pun menimpakan musibah berupa kehinaan, berupa penjajahan dan keterpurukan. Kemudian Rasul mengatakan, "Wa taraktumul jihad." Dan di antara sebab kalian terhina, kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang perlu untuk kita cermati di sini. Yang dimaksud dengan jihad ini bukan dengan pedang saja, namun jihad dengan segala macam dan bentuknya yang telah diajarkan dalam al-Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yang jihad itu ada 4 tingkatannya. Jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri, yaitu dengan belajar ilmu agama, dengan mengamalkan ilmu agama, dengan mendakwah atau berdakwah kepada ilmu agama tersebut dan bersabar. Kemudian yang kedua, jihadu asyaitan, jihad melawan syaitan, yaitu dengan melawan nafsu syahwat dan syubhat. Dengan apa? Dengan keyakinan dan dengan kesabaran. Kemudian jihad melawan orang kafir dan orang munafik, yaitu dengan al-lisan, dengan hati, dengan jiwa raga dan dengan harta. Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan orang-orang musyrikin dengan lisan kalian, dengan jiwa-jiwa kalian, dan dengan harta-harta kalian. Kemudian jihad yang keempat, jihad melawan pelaku kebid'ahan, pelaku kemungkaran, yaitu dengan kekuatan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa mengingkari di dalam hati.
Inilah jihad yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin. Bukan seperti kaum teroris yang mereka hanya menyempitkan jihad dengan pedang saja. Jihad ada banyak macamnya dan tidak akan mungkin orang itu bisa berjihad mengangkat senjata kecuali harus melewati 2 tahapan jihad, yaitu jihadun nafsi, yaitu jihad melawan diri sendiri, yaitu dengan tadi berilmu. Karena dengan ilmulah orang akan tahu bagaimana jihad yang sebenarnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, jika kalian telah berjual beli dengan cara riba, kalian telah tamak kepada dunia dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dullan. Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian. Dan Allah tidak akan mengentaskan kehinaan tersebut dari diri kalian hatta tarju ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian pertanyaan di sini, kembali kepada agama yang mana? Sedangkan kaum muslimin sekarang berbeda-beda, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, berpecah belah. Apakah kita kembali kepada agama tasawuf? Apa kembali kepada agama ilmu kalam atau ilmu filsafat? Kepada pendapat-pendapat si fulan? Jawabannya tentu tidak. Namun hatta tarju ila dinikum, yaitu kembali kepada agama Islam seperti yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul, yang telah disabdakan Rasul kepada para sahabat beliau, yaitu Islam yang murni bersih, malamnya seperti siangnya, sebagaimana yang Rasul telah sabdakan, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Rawahu Abu Dawud. Kata Rasulullah, aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Ini yang dimaksud oleh beliau, hatta tarjula dinikum, yaitu kembali kepada agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah, agama Islam yang murni, yang belum tercampuri oleh ajaran tasawuf, ajaran filsafat, atau ajaran-ajaran yang menyimpang daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala atau sabdanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kembali sekali lagi kepada agama yang hak, yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah yang sahihah sesuai dengan pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kembali kepada sabda Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid, yaitu berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul, sunnahnya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, agama yang di atasnya Rasul dan para sahabat, ma'ana alaihi washabi. Ini agama yang bisa menjadikan umat menjadi jaya. Dan inilah yang telah terbukti, yaitu ketika para sahabat mereka berpegang teguh dengan ajaran Islam yang murni, Islam yang sebenarnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka mereka meraih kemuliaan, mereka memegang dunia ini. Ketika Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah, beliau telah menaklukkan 2 negara dikuasa. Ini sebetulnya yang perlu untuk mereka contoh, yaitu bagaimana Umar bin Khattab bisa menjatuhkan, bisa mengalahkan 2 negara kuasa, Persia dan Romawi. Ini menunjukkan bahwasannya inilah perjuangan yang perlu dicontoh, karena yang pertama memang inilah generasi yang telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan al-ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka beridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengisyaratkan kalau kita mau berjuang sebagaimana perjuangan para sahabat Rasulullah SAW. Fa in amanu bimisli ma amantum bi faqad ihtadaw. Jika manusia itu beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, mereka akan mendapatkan petunjuk. Kalau mereka berjuang meraih kemuliaan tanpa mengikuti jalannya para sahabat, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah firman Allah, sabda Rasulullah SAW yang wajib untuk betul-betul kita pegangi. Bahwasanya meraih kejayaan umat harus kembali kepada Islam yang murni bersih. Dan itulah yang diucapkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Dalil Hijrah. Beliau mengatakan, lan yusliha akhir hadil ummah illa ma'aslaha awwalaha. Tidak akan mungkin memperbaiki akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki
umat sebelumnya atau generasi awal umat ini, yaitu para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita jalan meraih kemuliaan dengan kita kembali kepada ajaran Islam yang murni yang pernah diajarkan Rasul kepada para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantaranya ajaran At-Tauhid, ajaran sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara cara menggapai kejayaan umat, kemuliaan umat, yaitu dengan al-ilmu, dengan belajar ilmu agama. Memang kelihatannya suatu yang apa hubungannya dengan kemenangan umat. Namun kita sebagai orang mukmin yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Al-Quran, wajib untuk kita yakini umat akan jaya, umat akan diangkat derajatnya kalau umat paham ilmu agamanya. Allah telah berjanji dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang memiliki ilmu agama. Allah juga mengatakan narfa'u darajatin man nasha. Kita angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki, kata Imam Malik, ai bil ilmi, dengan ilmu agama ini. Oleh karena itulah dakwah salafiyah selalu memotivasi umat Islam untuk terus belajar dan belajar Islam yang sebenarnya, Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sesuai dengan pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang Allah firmankan, dan Allah yang paling tahu bagaimana umat bisa meraih kejayaan, yaitu dengan kita belajar ilmu agama. Apalagi poin yang pertama tauhid, poin yang kedua tidak akan mungkin bisa kita wujudkan kecuali dengan al-ilmu, belajar ilmu agama. Apalagi kalau kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para anbiya dan para rasul di antaranya dengan al-ilmu. Dan itu pula yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan la yaqumuddin illa bi amrain. Agama Islam tidak akan tegak kecuali dengan al-ilmu. Yang pertama, al-ilmu wal bayan, dan yang kedua bisayfi wasinan. Islam akan tegak dengan ilmu dan keterangan, dan yang kedua dengan pedang dan dengan senjata. Namun kata beliau, al-ilmu sebagaimana kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap dan ilmu sebelum kita beramal. Oleh karena itulah selayaknya bagi kita kaum muslimin, kalau kita mau meraih kejayaan umat, kita betul-betul menelusuri jejak ini, yaitu talabul ilmi. Apalagi sudah kita sampaikan tadi bahwasanya belajar ilmu agama termasuk bagian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihadun nafsi, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antaranya adalah dengan kita belajar ilmu agama. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man ra'a anal huduwa ilal ilmi laysa bijihadin faqad naqasa aqlu wa ra'yu. Barang siapa yang berpendapat belajar ilmu agama itu bukan termasuk jihad, maka telah kurang akal dan kecerdasannya. Kita yakini belajar ilmu agama bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak akan mungkin seorang itu bisa berjihad melawan orang-orang kafir dengan senjata kecuali harus belajar ilmu terlebih dahulu. Belajar bagaimana berjihad dan untuk apa kita berjihad, siapa yang boleh untuk kita bunuh, siapa yang berhak untuk kita tumpahkan darahnya. Namun ketika seperti kelompok teroris, ketika mereka tidak mau belajar yang benar tentang bagaimana jihad yang sebenarnya, maka mereka tidak tahu siapa lawan siapa, siapa kawan. Terkadang yang menyelisih mereka, meskipun sama-sama muslim, mereka kafirkan, mereka tumpahkan darahnya. Naudzubillah min dalik. Ini semuanya karena mereka belum melangkah kepada jihadun nafsi, kepada jihadun syaitan, sehingga mereka pun jatuh ke dalam kebid'ahan, kesesatan, dan ini pula yang dikatakan oleh seorang al-khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, man abadallaha bighairi ilmin yufsidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah, berjihad namun tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, kejayaan umat akan bisa kita peroleh di antara dengan jalan kita terus belajar ilmu agama. Sekali lagi ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang sahihah,
berdasarkan pemahaman yang benar, pemahaman para as-salafu as-saleh radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian yang keempat, di antara cara menggapai kejayaan umat, yaitu dengan tadi sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam artian kita tidak tergesa-gesa. Sebelum kita memiliki kekuatan yang bisa untuk menghadapi orang-orang kafir, maka jangan kita meniatkan jihad dengan senjata melawan orang kafir. Bersabar terlebih dahulu. Ingat kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Khabbab bin Arat radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ala tabi'allah lana, ala tastansiruna Allah." Wahai Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta pertolongan kepada Allah untuk kami? Yaitu ketika para sahabat ada yang terbunuh, ada yang disiksa oleh kaum musyrikin Quraisy di kota Makkah. Para sahabat tidak sabar untuk apa? Mengangkat senjata melawan orang kafir. Mereka adalah para pemberani, mereka adalah para pahlawan. Mereka siap untuk bertempur. Namun apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, ada orang yang digergaji tubuhnya menjadi dua, ada yang disisir dengan sisir besi sehingga mengelupas kulitnya, akan tapi hal itu tidak memalingkan mereka dari jalan Allah. Mereka tetap tegar meskipun banyak halangan dari tangan, banyak ujian dan cobaan. Walakinnakum tastajilun, akan tapi kalian tergesa-gesa. Ini adalah nasihat Rasulullah SAW kepada para sahabat dan juga kepada kita semuanya, terutama pada zaman ini. Yang mana pada zaman sekarang ini kita juga keadaannya lemah. Sebagaimana dahulu para sahabat lemah, tidak memiliki kekuatan melawan orang kafir. Maka Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk bersabar, tidak boleh mengangkat senjata. Dan kisah ini pula telah Rasul sabdakan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Ketika keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, dua kabilah manusia yang merupakan bisa dikatakan negara adikuasa pada waktu itu, yang semua manusia dibinasakan. Ketika Isa alaihissalam mendengar akan hal tersebut, Allah perintahkan untuk naik ke atas bukit. Ini menunjukkan kata para ulama bahwasanya ketika kaum muslimin dalam keadaan lemah, tidak ada kewajiban mengangkat senjata melawan orang kafir. Yang hanya bisa dilakukan adalah banyak berdoa kepada Allah, bersabar. Itu yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu berdoa kepada Allah untuk membinasakan Ya'juj wa Ma'juj. Apakah doa saja cukup untuk menghancurkan musuh-musuh agama Allah? Kita jawab iya, kalau Allah yang betul-betul menghendaki dan kita betul-betul bertauhid, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Rasul mengatakan ketika Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah, dalam sekejap mata, dalam waktu yang sangat singkat, Allah menghabiskan Ya'juj wa Ma'juj. Dalam satu malam. Allah ala kulli syai'in qadir. Jangan kita dalam urusan agama terus main logika-logika, karena ad-din laysa bil aql. Agama bukan dengan akal, agama dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lewat sabdanya Rasulullah SAW, lewat firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersabar sebagaimana yang telah Allah firmankan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami akan menjadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin, imam-imam dalam masalah agama ini. Apa sebabnya? Apa kuncinya? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Mereka bersabar menahan diri dari hal-hal yang tidak mampu untuk dilakukan. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dan itu yang sudah kita sampaikan tadi, intasbiru wa tattaqu la yadrukum kaidum syai'a. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, tidak akan mungkin makan musuh Allah akan membinasakan kalian. Ini kalau kita masih beriman kepada Al-Quranul Karim. Allah tekankan lagi dalam surat Ali Imran ayat yang 125, bala intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, kemudian musuh mengepung kalian, Allah akan menurunkan bala bantuan berupa 5.000 malaikat yang diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Berimankah kita dengan ayat seperti ini? Kalau beriman, mari kita laksanakan
intasbiru wa tattaqu. Bersabar dahulu. Meskipun kelihatannya dakwah tauhid tidak bergerak, namun alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Buktinya banyak kaum muslimin yang sadar tentang agama yang hak ini. Pelan, namun pasti insyaallah ta'ala. Kita yakin. Jangan pernah kita ragu. Inilah jalan satu-satunya yang hak. Famada badal haq ila dhalal. Tidak ada yang setelah kebenaran kecuali kesesatan. Meskipun sekali lagi kelihatannya lambat, namun itu pasti. Karena Allah yang telah berfirman. Dan itu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita istijal, tergesa-gesa sebagaimana kelompok teroris yang mereka belum punya apa-apa. Kaum muslim belum punya kekuatan mau melawan orang kafir. Maka akibatnya lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ketika mereka tidak bisa melawan orang kafir, yang dijadikan korban kaum muslimin sendiri. Bagaimana aparat keamanan dibunuh, Padahal apalagi dalam perjalanan menuju kepada Masjid Allah Subhanahu wa taala, menghalangi orang untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ini semuanya menunjukkan bagaimana jauhnya mereka dari ajaran Allah dan Rasulnya SAW, meskipun mereka merasa yang benar. Dan inilah yang Allah telah firmankan, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah kami akan beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu mereka yang tersesat dalam kehidupannya di dunia ini, namun mereka merasa yang telah berbuat sebaik-baiknya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang ayat ini, beliau mengatakan ayat ini ditujukan kepada kelompok Al-Khawarij yang merupakan nenek moyangnya, yang merupakan sesepuhnya orang-orang teroris yang ada sekarang ini. Mereka adalah minal akhsarina a'mala, karena mereka berjihad tanpa ilmu, namun mereka merasa telah berjuang untuk menegakkan agama, padahal mereka berjuang untuk merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara atau sebelumnya, bersabar bukan berarti diam bermalas-malasan, diam bersantai-santai, tidak. Bersabar Allah iringi dengan wa tattaqu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa yang sebenarnya adalah seperti yang didefinisikan oleh Talak bin Habib, seorang at-tabi'in. Beliau mengatakan at-taqwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Engkau beribadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian kita meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ini takwa yang sebenarnya, yang dengannya umat akan menjadi jaya, yang dengannya Allah akan menjaga umat ini dari makar-makar orang-orang kafir. Dan inilah yang juga disabdakan oleh Ar-Rasul SAW, ihfadillah yafatka, ihfadillah tajidu tujahak. Jika engkau menjaga Allah, menjaga agama Allah, yaitu dengan kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, Allah pasti akan menjaga kita. Ini Rasul yang bersabda, pasti kita yakini. Dan jika kalian menjaga agama Allah, Allah akan selalu ada di hadapanmu, Allah akan selalu menolongmu. Pasti kita yakini kalau kita bertakwa dengan sebenar-benarnya. Jika kaum muslimin betul-betul bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, pasti Allah akan menolong kaum muslimin. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, yaitu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian, wa yutsabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan langkah-langkah kalian. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan wajib bagi kami, kata Allah, untuk menolong orang-orang mukminin yang betul-betul beramal saleh, yang bertauhid, beriman, dan beramal as-saleh. Kita ingat sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang Yahudi. Fayaktulahumul muslimun, dan kaum muslimin akan membunuh orang-orang Yahudi. Kemudian kata Rasulullah, fayahtabil Yahudi min waril hajari wasyajar.
Lalu ketika mereka dipukul mundur oleh kaum muslimin, mereka lari tunggang langgang, mereka bersembunyi di balik bebatuan, di balik pepohonan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah menjadikan bebatuan dan pepohonan bisa berbicara. Kemudian bebatuan dan pepohonan berbicara, "Ya Abdullah, ya Muslim." Wahai Abdullah, wahai Muslim. Ini menunjukkan kata para ulama bahwasanya yang akan membantai orang-orang Yahudi, yang akan membunuh orang-orang Yahudi, memerangi orang Yahudi adalah Abdullah yang sebenarnya, yaitu mereka-mereka yang bertauhid, yang mereka beribadah hanya kepada Allah. Yang membunuh orang Yahudi adalah orang Muslim yang hakiki. Sampai bebatuan dan pepohonan mengatakan, "Ya Abdullah, ya Muslim, ta'al." Wahai Abdullah, ya Muslim, ta'al, kemarilah. Hada Yahudi wari uqtulhu. Ini ada orang Yahudi di belakangku, maka bunuhlah dia. Kalau kita mau menjadi seperti itu, maka tidak ada jalan lain kecuali bertauhid, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada takwa Allah Azza wa Jalla. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari segala bentuk problematika kehidupannya, dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan segala urusannya. Dengan takwa Allah, kaum muslimin akan meraih kejayaan. Kita ingat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kejadian perang Uhud. Pada waktu itu kaum muslimin sudah menang. Rasul SAW berwasiat, mewasiati para pasukan pemanah yang ada di Bukit Ar-Rumah dekat Gunung Uhud, untuk mereka tetap tinggal di bukit tersebut, tidak boleh melakukan apapun kecuali dengan perintah dari Rasulullah SAW. Tidak boleh menyerang orang kafir atau mengambil ghanimah sampai ada perintah dari Rasulullah SAW. Ketika pasukan orang-orang musyrikin sudah dipukul mundur oleh kaum muslimin, mereka melihat di sana banyak ghanimah, harta rampasan perang. Maka mereka pun turun, lupa dengan wasiatnya Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Panglima kaum musyrikin pada waktu itu, yaitu Khalid bin Walid, pada waktu masih musyrik, beliau pun mengambil jalan pintas untuk memukul pasukan tersebut dari arah belakang. Maka mereka pun hancur sampai Rasulullah SAW belumuran darah. Kata para ulama, ini merupakan daras. Semua takdir Allah ada hikmahnya. Di antaranya kita mengambil ibrah dari perang Uhud tersebut. Satu kemaksiatan kepada Rasul menghancurkan pasukan muslimin yang sudah menang pada waktu itu. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini. Berapa kemaksiatan yang ada di tengah kaum muslimin? Bukan hanya kemaksiatan, kesyirikan yang merupakan inna syirka la dzulmun adzim, menyebar di mana-mana. Bagaimana mungkin kaum muslimin akan bisa meraih kejayaan? Maka kalau kita mau meraih kejayaan, tinggalkan syirik, tinggalkan kebid'ahan, tinggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita yakini, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Dan yang terakhir, meskipun bukan yang paling akhir, yaitu kalau kita mau menjadi jaya, tinggalkan tasyabuh dengan orang kafir. Tinggalkan menyerupai orang-orang kafir dalam segala bidang kehidupan ini. Di antaranya masalah akidah. Jangan berakidah sebagaimana akidahnya orang kafir. Rasul mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Namun sangat disayangkan, berapa banyak di antara kaum muslimin yang tashabbuh dengan orang kafir, apalagi dalam masalah al-aqidah. Orang Kristen, mereka punya akidah apa? Nabi Isa menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum muslimin mengatakan para wali bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala, wahdatul wujud. Tasabbuh dengan orang-orang al-kufar. Orang-orang Kristen mereka punya perayaan kelahiran Nabi Isa. Kaum muslimin juga punya apa? Perayaan Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasabbuh dengan orang kafir. Orang Kristen mereka beribadah di gereja dengan nyanyian dan musik dan alat-alat musik. Sebagian kaum muslimin beribadah kepada Allah di masjid, namun apa? Dengan juga alat-alat musik yang tidak pernah diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir mereka beribadah dengan berdansa, sebagian kaum muslimin juga seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Maka bagaimana mungkin kita meraih kejayaan kalau kita masih mengekor kepada
orang-orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani. Beliau mengatakan wa tashabbuh bihim, menyerupai orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, hadza asbabu nihayati biladil Andalus ila yaumina hada. Sebab utama jatuhnya negara Islam yang terakhir pada waktu itu, kekhalifahan pada waktu itu, yaitu negeri Andalus, ya, sampai detik ini masih tangan orang kafir. Itu sebab utamanya adalah tasyabuh dengan orang-orang kafir. Kalau kita mau menjadi umat yang jaya, jangan mengekor kepada orang kafir, namun faqulu syahadu bi anna muslimun. Harus kita punya jati diri, harus punya kita kepribadian yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin dari penjajahan orang-orang kafir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kaum muslimin untuk mereka kembali kepada tauhid, kembali kepada Islam yang murni, kembali untuk bertakwa kepada Allah, kembali ke jalan Allah dan sunnahnya Rasul SAW sesuai dengan pemahaman para as-salafus saleh radhiyallahu ta'ala anhum. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita teruskan kembali dengan soal jawab. Yang pertama ada pertanyaan, kalau orang berjihad tanpa ilmu tetapi dia beriman kepada Allah dan bertauhid. Kita katakan sebagaimana orang salat, dia beriman dan dia bertauhid, namun dia salat tanpa ilmu. Maka Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal ibadah, entah salat, jihad, dakwah, atau yang lainnya dari bentuk ibadah tanpa bimbingan dari sunnahnya Rasulullah SAW, tanpa tuntunannya Rasulullah SAW, maka tertolak. Dia tidak akan mungkin mendapatkan pahala dari amal ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah tersebut, apapun niatnya. Atau bagaimanapun niatnya yang ikhlas karena Allah. Karena tidak akan mungkin ikhlas itu sebagai jaminan amal orang itu benar. Dalam artian ikhlas tidak cukup dalam diterimanya amal ibadah, harus dengan ittiba kepada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah haram hukum menggunakan semir hitam? Ya, Rasul mengatakan, silakan kalian menyemir rambut kalian yang sudah mungkin beruban, wajannibus sawad, dan jauhkanlah warna hitam. Nanti dikhawatirkan sudah usia 70 tahun, sudah putih pakai hitam, nanti jadi tua-tua, keladi apa keledai? Bagaimana menanggapi syubhat perkataan berikut ini? Bagaimana mungkin kita siap berjihad melawan orang kafir dan munafik, sedangkan persiapan tadrib, latihan fisik dan seterusnya tidak pernah kita lakukan, dan mereka menuduh orang-orang yang belajar agama yang benar malas untuk berjihad. Kalau masalah menuduh orang belajar agama malas berjihad, ini adalah tuduhan yang sebagaimana kata Abu Darda tadi, bahwasanya orang tersebut kurang waras. Orang belajar ilmu agama itu sudah berjihad, bagaimana dikatakan malas berjihad? Kata sekali lagi, kata Abu Darda, ini bukan ucapan saya. Abu Darda mengatakan, barang siapa yang menganggap belajar ilmu agama bukan jihad, maka dia kurang akalnya atau kurang waras lah. Jadi ya sudahlah, kalau orang itu nggak waras, yang waras ngalah. Kemudian ini seperti yang kita sampaikan, ada beberapa sebab yang lain yang belum kita sampaikan, di antaranya yang juga disebutkan oleh para ulama tentang masalah menggapai kejayaan umat, seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr hafizallahu taala dalam kitab beliau yang berkaitan dengan masalah ini. Beliau mengatakan di antara sebab menggapai kejayaan yaitu menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah dari kekuatan yang kalian miliki. Yang paling perlu dipersiapkan, kata para ulama, kuwatul imaniyah, kekuatan keimanan. Meskipun tidak mengesampingkan kekuatan fisik. Meskipun yang paling layak di sini adalah per negara. Negara muslim untuk persiapan perang melawan orang kafir. Ini tidak perorangan, meskipun ketika kita tidak bisa persiapan membawa
pesawat tempur dan sebagainya, ya sudah apa yang kita bisa. Namun sesuai dengan apa? Aturan negara misalnya, ya tidak boleh kita melawan atau melampaui hal-hal tersebut. Apa yang kita bisa lakukan? Misalnya para syabab, ya kalau orang tua ya sudahlah, banyak berdoa sudah. Ya, yang syabab ini perlu untuk apa? Kekuatan fisik. Ya, yang pertama paling tidak kalau ngaji biar nggak ngantuk sudah, biar sehat. Ya. Dan yang berikutnya, apalagi kalau kita melihat ahlul bidah, orang-orang yang sesat dan menyesatkan, mereka punya banyak apa? Tentara. Kelompok Syiah Rafidhah punya tentara. Mengapa kita al-haq tidak punya pasukan? Maka terkadang perlu untuk apa? Latihan fisik. Meskipun bukan tujuannya untuk teror dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Kita tujuannya paling tidak untuk membela akidah kita, membela agama kita. Namun jangan sampai disalahgunakan. Apalagi tidak ada masalah kalau di negara kita belajar bela diri dan sebagainya. Paling tidak untuk kesehatan badan kita, paling tidak sekali lagi untuk persiapan. Wa a'iddu lahum masata'tum min quwwah. Persiapkanlah dari kekuatan yang kalian miliki. Sekali lagi apalagi bagi para pemuda. Apalagi mungkin orang tua yang punya anak masih kecil-kecil yang laki-laki misalnya, suruh latihan bela diri sudah. Untuk apa? Persiapan melawan orang-orang yang mau merebut akidah kita, yang mau menjajah agama kita. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi dilarang melampaui batasan yang telah ditetapkan terutama di negara kita. Apalagi kalau mungkin sampai dituduh teroris, naudzubillah min dzalik. Kita paling tidak namanya bela diri untuk membela diri, namun jangan disalahgunakan. Ini suatu hal yang tidak tercela dalam agama. Ini suatu hal yang dianjurkan dalam agama. Apa hukumnya bom bunuh diri baik dalam peperangan atau dalam di tengah kemaksiatan atau dalam sekumpulan orang kafir? Apa yang dilakukan oleh sebagian teroris pada saat ini? Seperti misalnya kejadian di Bali dan sebagainya, ini tentunya suatu hal yang sangat diharamkan dalam al-Islam. Yang pertama dilihat dari segi yang dibunuh oleh mereka adalah para turis, sedangkan mereka termasuk kafir mu'ahad, yaitu orang kafir dari negara kafir yang masuk ke negara Islam, ke negara Indonesia ini dalam negara kaum muslimin, dan diberi jaminan keamanan oleh pemerintah kaum muslimin. Atau antara negara orang muslim dengan negara kafir tersebut ada perjanjian damai. Maka Rasul mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarahatal jannah. Orang yang membunuh kafir mu'ahad seperti turis atau diplomat asing, maka dia tidak mencium bau surga. Demikian pula kata para ulama, mereka ketika melakukan bom bunuh diri tersebut, mereka telah melakukan pengkhianatan kepada atau mungkin di negara kafir, meskipun di negara kafir misalnya mereka melakukan pengeboman atau bom bunuh diri negara kafir yang mati orang kafir, kata para ulama mereka telah berbuat khianat kepada negara kafir tersebut. Karena apa? Mereka telah diberikan jaminan keamanan masuk ke negara orang kafir. Ketika mereka melakukan pengeboman, maka itu bentuk pengkhianatan. Dan dalam Islam, meskipun kepada orang kafir tidak boleh kita berkhianat. Kita gentle kalau perang dengan orang kafir. Makanya Rasul SAW ketika mengirim pasukan perang, beliau mengatakan berwasiat, ughzu bismillah. Berperanglah dengan meminta pertolongan kepada Allah, dengan menyebut nama Allah. Wa qatilu man kafara billah. Perangilah orang yang kafir kepada Allah, yaitu kafir al-harbi di medan pertempuran. Kemudian kata Rasulullah, wala taghdiru, jangan berbuat curang, jangan berkhianat ketika perang. Suatu saat pernah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu mengadakan perjanjian damai dengan negara Romawi untuk tidak berperang dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Muawiyah memiliki siasat secara kasat mata atau secara sepintas, bukan merupakan pengkhianatan, bukan berbuat curang, yaitu beliau telah mempersiapkan pasukan untuk mendekati negara Romawi tersebut. Kalau sudah selesai perjanjian langsung diserang. Namun ketika mau melangkah, ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang mengatakan, wafa la ghadar. Wajib menepati perjanjian, jangan berbuat curang.
Kalau orang seperti ini menurut teroris, ini pengkhianat, ya kan? Orang mau berjihad kok apa? Dilarang, ini menggembosi jihad. Padahal inilah Islam yang sebenarnya. Inilah rahasia para sahabat meraih kejayaan umat, yaitu dengan apa? Ya, tetap berbuat adil, tidak berkhianat meskipun kepada orang kafir. Para sahabat menganggap hal itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pengkhianatan. Dan inilah para sahabat, di antara Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika disampaikan sabda Rasul yang melarang untuk berbuat demikian, beliau langsung apa? Mengundurkan para pasukannya. Tidak marah-marah karena sudah siap berjihad kok digembosi. Namun inilah rahasia para sahabat menang dari orang kafir karena mereka selalu ittiba, selalu sami'na wa ata'na kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kalau mungkin kita sedikit mengingat tadi kisah Umar bin Khattab yang menghancurkan 2 negara kuasa. Bukan sebabnya karena kekuatan dan sebagainya, namun karena ittiba kepada sunnah Rasul SAW. Di antaranya gambarannya bagaimana ketika beliau mau meninggal dunia. Ketika beliau mau meninggal dunia, ada seorang pemuda yang ingin untuk berduka cita, mengucapkan pujian kepada beliau. Ketika mau berpaling, mau pulang, dipanggil lagi, dinasihati untuk mengangkat celananya. Dikatakan, wahai pemuda, irfa izarak, angkat celanamu. Fa'inau atqali rabbik wa anqali thawbik. Karena itu lebih bertakwa kepada Rabbmu dan lebih bersih bagi pakaian. Ini rahasia para sahabat menang dari orang-orang kafir karena mereka ittiba kepada sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa benar Ana pernah berbicara dengan seseorang yang mengatakan ada wahyu yang tersurat dan tersirat. Tersurat adalah Al-Quran dan tersirat adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah yang tidak tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ucapan yang sebetulnya keji kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul SAW, namun tidak disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah, berarti Rasul apa? Belum menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala secara total, secara tuntas. Ada yang disembunyikan oleh Rasul SAW. Ini sebetulnya penghinaan kepada Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah min dzalik. Wahyu ini juga turun kepada manusia-manusia yang diridhoi Allah, yaitu wali-wali Allah. Ini sekali lagi merupakan talbis iblis. Ini adalah salah satu makar orang-orang yang ingin menipu umat, ingin untuk apa? Menjadikan ajarannya dipegang oleh umat dengan mengatakan ini adalah wahyu apa? Wahyu ilahi. Padahal sepeninggal Rasul kita yakini al-yauma akmaltu lakum dinakum. Islam telah sempurna. Tidak akan lagi apa? Turun wahyu. Para sahabat yang merupakan wali-wali Allah tidak ada turun wahyu kepada mereka. Apalagi kepada wali-wali yang naudzubillah min dzalik, yang kerjanya mondar-mandir di kuburan keramat, mengadakan pengobatan alternatif alihat, perdukunan. Mana mungkin wahyu Allah turun, yang datang adalah bisikan asyaitan. Saya rasa cukup sekian apa yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jazakumullah khairan katsira atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.